Dan ini yang bisa menjadi pusat bancakan. Dan kalau kalah cash flow puluhan triliun aja, nggak akan ada ketahuan nih. Contoh gini deh, Jiwasraya dan Asabri, ya, itu kenapa rame? Karena kalah cash flow. Begitu mau diambil sama si pegang polisnya, duitnya nggak ada gitu. Nah ini bayangkan, duit yang tiap bulan tadi di situ bisa sampai 100 triliun tiap tahun ya, akumulasi bisa 100 triliun, kalau 5 tahun 500 triliun. Sebagian daripada dari ajaran agama Islam kan, sebagian daripada prasangka buruk itu berdosa. Sebagian, tapi kalau memang kita berprasangka buruk sama garong, perampok itu boleh. Nah ini pemerintahan ini ngerampok aja kerjaannya gitu loh. Korupsi ratusan triliun itu kayak biasa-biasa aja. Yang dulu kita stres gitu loh. Zaman dulu korupsi 1,3 triliun, sekian triliun itu rame gitu. Sekarang tiba-tiba ada 200 sekian triliun, tiba-tiba ada sekian puluh triliun. Dan kayaknya kita makin biasa gitu. Jadi catatan ya, jadi walaupun pemerintah bilang ini bukan untuk proyek pemerintah, memang secara langsung tidak ditransfer ke pemerintahnya, tapi masuk kantong kiri dulu ya Bang ya. Habis itu diambil, ditaruh lagi, ditaruh kantong kanan. Jadi dia tidak langsung ke kantong kanan. Nah habis itu duit itu ya masuk ke APBN juga dan bisa untuk yang lain-lain, termasuk untuk makan siang dan yang lain-lain bisa juga ya. Saya sebelum ke Mbak Yenti dan Bu Gede, ada Bang Jumhur Hidayat dari aktivis KSPI ya, KSPSI ya, mohon maaf ya Bang. Istilahnya banyak banget ini. Nah, Bang Jumhur sebelum Mbak Yenti mohon izin, mungkin ada agak tanggapan tadi disampaikan oleh Bang dari analisis Bang Jumhur nih, seperti apa sih Tapera ini dan kenapa kita yang harus menyetorkan duit ini digunakan untuk seperti yang dijelaskan Bang Huda tadi. Nah apa harus kita lakukan Bang? Ya terima kasih. Pertama saya apresiasi ya ke Gebrak ini yang in-depth analisis tentang Tapera, karena kita gerakan buruh kadang-kadang cuma marah-marah aja ya kan. Nah, jadi ini sangat bagus, ini sangat dihargai lah begitu. Yang kedua, apa yang dijelaskan tadi oleh Mas Huda, saya rasa udah 1000% benar lah begitu. Ya emang itu salah satu keberatan kenapa kita menolak Tapera. Tapi ada tambahan sedikit mungkin ya. Instrumen itu kan tidak hanya di investasi di SBN ya, tapi ada juga yang boleh di pasar modal dan sebagainya begitu kan. Dan ini yang bisa menjadi pusat bancakan. Dan kalau kalah cash flow puluhan triliun aja, nggak akan ada ketahuan nih. Contoh gini deh, Jiwasraya dan Asabri, ya, itu kenapa rame? Karena kalah cash flow. Begitu mau diambil sama si pegang polisnya, duitnya nggak ada gitu. Nah ini bayangkan, duit yang tiap bulan tadi di situ bisa sampai 100 triliun tiap tahun ya, akumulasi bisa 100 triliun, kalau 5 tahun 500 triliun. Kalau orang nyolong 20 triliun aja ketahuan. Dan nggak mungkin kalah cash flow. Karena kalah cash flow itu kalau orang ngambil duitnya nggak ada. Nah ini kan duitnya nggak diambil selama sampai tahun umur 58. Jadi ini moral hazard. Moral hazard bagi penyelenggaraan sebuah crowdfund itu apa ya, duit dari masyarakat. Orang baik pun bisa jadi jahat gitu, karena dia ngeliat duit begitu banyak, ya kan, kemudian nggak dituntut untuk segera kembali kalau uang itu disingkirkan gitu kan. Oh ini bahaya sekali. Dan itu udah kejadian, makanya kita jadi gini, sebagian daripada dari ajaran agama Islam kan, sebagian daripada prasangka buruk itu berdosa. Sebagian, tapi kalau memang kita berprasangka buruk sama garong, perampok itu boleh. Nah ini pemerintahan ini ngerampok aja kerjaannya gitu loh. Korupsi ratusan triliun itu kayak biasa-biasa aja. Yang dulu kita stres gitu loh. Zaman dulu korupsi 1,3 triliun, sekian triliun itu rame gitu. Sekarang tiba-tiba ada 200 sekian triliun, tiba-tiba ada sekian puluh triliun. Dan kayaknya kita makin biasa gitu. Ini bahaya, Gen Z ini asik nih, akhirnya 10 juta nganggur Gen Z. Ya, karena disuruh jadi pengusaha kan. Gue bilang, orang yang bias, jadi kemana-mana. Jadi intinya bos, itu udah bener. Kemudian kalau dipaksain juga ada moral hazard, dan gue pastiin duit itu hilang.
Kalau emang niatnya ya, niatnya, katakanlah dipaksain banget gitu. Kenapa sih nggak masukin BPJS aja? Ya. Orang duitnya sama kok ditunggu sampai 58 tahun. Kalau dipaksain, katakanlah jumlahnya berbeda gitu ya, nambahin JHT, dan nambahin JHT, tambahin ke situ ya udah, kan sama JHT jadinya, gitu loh. Kalau orang soal punya rumah bohong lah, bohong itu. Karena apa? Kita ada program FLPP, likuiditas itu kan, subsidi bunga ya, sehingga di flat itu udah bagus. Itu aja diintensifin. Kemudian negara bicara soal kekuasaan negara untuk jangan jadikan tanah untuk rakyat miskin menjadi bahan spekulasi. Ini tanah kalau sekarang beli 200-300 ribu, 10 tahun didemin udah 3 juta tuh Pak. Ya kan gitu kan, kalau jadi bahan spekulasi. Jadi sebetulnya banyak negara bisa mengintervensi sehingga rakyat bisa punya rumah. Belum lagi kalau kita mau mengembangkan, ini kan Pak Gede ini kan dari teknik kimia ITB kan, teknik kimia dia. Nah, teknik kimia mungkin bisa engineering produk-produk untuk bahan bangunan yang besi lebih murah itu bisa loh. Kalau dikasih R&D dan sebagainya sebenarnya bisa, tidak harus batu bata merah atau apa namanya, bisa di concise harganya gitu. Jadi menurut saya sih nggak kreatif. Nah, yang pasti lagi Pak, itu tadi betul banget karena pemerintah nggak punya uang. Dan ini bahaya sekali uangnya. Jadi itulah alasan kenapa kami menolak kira-kira gitu. Jadi setuju tambahan tadi aja soal moral hazard tadi. Terima kasih. Terima kasih Bang Jumhur. Ya.